Saya ini dikejar-kejar. Jangan sampai saya mati dulu. Diisukan Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Apakah kita sebagai kaum muslimin merasa diuntungkan atas kematian Saifuddin Ibrahim, sang penista Islam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan namun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beredar di media sosial diisukan Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Kalau misalkan hal itu betul terjadi, maka kita sebagai kaum muslimin ikut bela sungkawa kepada keluarganya, alhamdulillah. Namun setelah kami cek faktanya, ternyata Saifuddin Ibrahim sampai detik ini masih menghina dan memfitnah umat Islam. Baik, kita akan tampilkan bagaimana pernyataan Saifuddin Ibrahim. Silakan, alhamdulillah. Kesenangan Muslim kalau Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Apa ini manusia ya? Baik, sahabat Asik Ngaji, Saifuddin Ibrahim ini secara tidak langsung mengklarifikasi bahwa dirinya masih hidup gitu ya. Dan orang ini mengatakan umat Islam pasti senang tatkala dirinya meninggal dunia. Sebetulnya kalau misalkan Saifuddin Ibrahim meninggal dunia atau misalkan meninggalkan dunia ini, tentunya yang pertama kami bukan merasa senang, justru merasa kasihan. Kok merasa kasihan? Kenapa merasa kasihan? Yang pertama kepada keluarganya yang sekarang ditinggalkan oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim tidak tanggung jawab kepada keluarganya, kepada anaknya. Itu yang kami kasihani. Yang kedua, boleh jadi mungkin hujatannya akan selesai, hujatannya akan berhenti. Tapi sebetulnya kalau misalkan Saifuddin Ibrahim hidup, banyak keuntungan bagi kaum muslimin. Apa saja keuntungan tersebut? Yang pertama, kita secara tidak langsung akan mengetahui bagaimana wajah agama Saifuddin Ibrahim. Ada slogan yang mengatakan ajaran Saifuddin Ibrahim ini atau agama Saifuddin Ibrahim ini adalah agama kasih, adalah agama kasih sayang. Ternyata setelah kita melihat bagaimana perlakuan Saifuddin Ibrahim selama ini, kita menjadi sanksi alhamdulillah. Apakah memang betul ajarannya itu memberikan kasih sayang atau memberikan cinta kasih? Ternyata itu tidak benar dan tercermin dari bagaimana Saifuddin Ibrahim selama ini menghina dan memfitnah umat Islam. Poin yang kedua, Abu Jahal dan Abu Lahab tatkala memfitnah Rasulullah, tatkala menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lantas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya alhamdulillah? Di sini ternyata ada hikmahnya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari. Bahkan lemparan ini bukan hanya kata-kata kasar saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut dengan batu sampai pelepah kurma dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk Taif itu. Mungkin karena mereka seperti ini, karena mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya alhamdulillah? Musuh-musuh Islam dari semenjak dulu tatkala mereka menghina nabinya, tatkala mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lantas dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Akan tetapi Allah biarkan untuk apa? Ujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semakin kuat dan semakin luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, alhamdulillah, umat Islam akan semakin bersatu. Dengan hujatan Saifuddin Ibrahim seperti ini, maka umat Islam akan semakin kuat dan akan semakin bersatu. Itu yang kedua hikmahnya. Yang ketiga, segala fitnahan Saifuddin Ibrahim ini sebetulnya kami sudah jawab alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam video yang kami sudah tayangkan ini, lebih daripada 20 video, kami mengcounter video Saifuddin Ibrahim yang memberikan syubhat kepada Islam, yang memfitnah dan menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya oleh Saifuddin Ibrahim katanya menjadi musuhnya. Nah, si Tasik Ngaji emang dia menempatkan diri sebagai lawan saya. Selama ini melawan saya, saudara-saudara Tasik Ngaji. Tiada lain dan tiada bukan, kalau misalkan orang Kristen sendiri yang melihat hujatan Saifuddin Ibrahim, tentu kalau misalkan umat Kristennya orang yang cerdas akan melihat konterannya, akan melihat lawannya. Apakah memang betul hujatan Saifuddin Ibrahim itu? Dan tentunya itu semua sudah kami jawab ya hafillah. Adapun sekarang Saifuddin Ibrahim menghujat Islam, memfitnah Islam, itu adalah fitnahan yang lama, itu adalah hujatan yang lama yang kemudian diangkat kembali. Tidak ada hujatan yang baru kecuali hanya itu saja yang kemudian diulang kembali oleh Saifuddin Ibrahim. Kemudian ya hafillah, yang selanjutnya, hikmah dari Saifuddin Ibrahim menghina Islam, hikmah daripada Saifuddin Ibrahim mengolok-olok Al-Quranul Karim, itu merupakan tanda bukti mujizat Al-Quran yang nyata, mujizat Al-Quran yang tidak bisa dibantah. Apa ikhafillah?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita tentang kebenaran, sesuatu yang selalu mereka perolok-olokan. Al-Quran sudah mengabarkan orang-orang kafir selalu mengolok-olok Al-Quran, selalu mengolok-olok kebenaran ayat suci Al-Quranul Karim. Ini merupakan mukjizat yang nyata tatkala Saiful Ibrahim mengolok-olok Al-Quran, mengolok Rasul dan umat Islam tentunya. Ini sudah dikabarkan oleh Al-Quranul Karim. Baik, itulah keuntungan yang kemudian kalau misalkan Saifuddin masih hidup, maka kami tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Saifuddin Ibrahim cepat meninggal dunia. Tidak, justru kami mendoakan semoga Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sangat kasihan terhadap kehidupan Saifuddin Ibrahim sampai sekarang, karena orang ini satu piring saja untuk makan meminta-minta. Saya perlu makan sepiring aja, sepiring aja. Saya perlu makan sepiring aja, sepiring aja. Tadi malam saya diajak makan di buffet. Wah, saya makan aja yang banyak. Jelaslah Al-Quran mengatakan bahwa waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling atas zikri, peringatan dariku, yaitu Al-Quranul Karim, maka Allah akan berikan ma'isyatan dzongkah, kehidupan yang amat sempit. Kita akan saksikan videonya, silakan. Saya bukan pemulung. Saya bukan pemulung sampah itu. Hanya gaya doang. Mulung sampah. Hanya konten saja. Saya mulung sampah. Biar kelihatan bahwa saya memang pemulung. Biar kelihatan bahwa saya memang pemulung. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat agar kita semakin hati-hati ke depannya. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu makan sepiring aja. Jadi saya ini dikejar-kejar. Jangan sampai saya mati dulu.